wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Al-Fatih lima ughliqal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di majlis yang mulia ini. Barusan kita telah membaca dan mendengar ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan apa yang tadi kita baca dan kita dengar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diganjar dengan pahala yang berlipat-lipat ganda, dan mudah-mudahan menjadi sebab turunnya rahmat, barokah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini juga menjadi sebab tergabulnya segala hajat-hajat kita, baik hajat yang berkaitan dengan urusan dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu, membaca niat ta'allum terlebih dahulu agar majlis kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari Al-Fagir dan para hadirin mengikutinya dengan tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa gurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumati wa rahmatan tukrimuni min dhulil fahmi wa tudhifuni ma ashkala hatta fama annaka ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi an-nur al-mudhhibi linisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'aha ilmullah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa yahrumu riya fi shalah wa ghairiha. Kita lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan tentang sholat, yang mana sholat ini wajib kita pelajari ilmunya. Jadi kita sering mendengar hadis thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Nah, yang wajib itu yang kayak gimana? Salah satunya ini, ilmu tentang sholat. Sebab kita semua sudah mukallaf. Mukallaf itu artinya berakal dan balik. Insya Allah semuanya di sini berakal semua ya, insya Allah. Dan semuanya insya Allah udah pada balik ya. Udah kada luar sak malah baliknya ya. Berarti kita semua udah mukallaf, udah berakal dan balik, punya akal dan udah balik, udah mukallaf. Nah, seorang mukallaf itu diwajibkan sholat, dan sholat ada ilmunya, ada tata caranya, ada rukunnya, ada syaratnya, ada yang membatalkan sholat dan lain sebagainya. Nah, itu ilmu yang wajib kita pelajarin, yang menjadi kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Sholat kita diwajibin, berarti wajib menuntut ilmunya. Kalau kita ninggalin menuntut ilmu pengetahuan tentang tata cara sholat, sehingga kita akhirnya nggak tahu cara sholat, sampai akhirnya sholat kita nggak sempurna, itu berdosa.
Makanya nih kumpulnya kita pada sore hari ini bukan cuma sekedar menjalankan perintah sunnah, kumpulnya kita di sini juga berarti telah menjalankan perintah wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita kumpul di sini nih pembahasannya tentang sholat sekarang. Kemarin juga udah ngebahas sedikit tentang sholat. Itu ilmu yang wajib. Makanya ini kita kumpul di sini bukan cuma dapat pahala sunnah, tapi juga dapat pahala wajib. Nah, kalau akhirnya kita nggak tahu ini ilmu yang sekarang kita pelajarin ini, sehingga akhirnya sholat kita nggak sempurna, ada rukun yang ketinggalan, ada syarat yang nggak dijalanin, ada perkara-perkara yang ngebatalin justru malah dijalanin, sholat kita nggak sempurna, kita ninggalin sholatnya berdosa, ninggalin belajar ilmu agamanya juga berdosa. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, makanya kumpulnya kita di sini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita bahas rukun-rukun tentang sholat, dan hendaknya orang yang sholat juga kemarin dianjurkan untuk ikhlas, beramal karena Allah Subhanahu wa taala, itu ikhlas, kemarin udah kita jelasin. Dan hudur, menghadirkan hati kita ketika sholat. Jadi hadir sholat tuh bukan cuma sekedar gerakan badan doang. Wal khusyuk, dan dianjurin juga di dalam sholat kita khusyuk. Apa itu khusyuk? Sukunul a'dha wa hudurul qalbi. Sukunul a'dha, diamnya anggota tubuh, tuh khusyuk namanya. Diem, enggak gerak-gerak. Wa hudurul qalbi, dan hadirnya hati, enggak mikirin ke sono ke sini kemana-mana. Dan di dalam sholat juga kita harus tadabbur qiraah wa tadabbur dzikir, mentadabburkan, meresapi maknanya, baik bacaan-bacaan ayat Al-Qur'annya maupun zikir-zikir yang ada dalam sholat. Makanya usahain kita ngerti bacaan-bacaan sholat tuh artinya. Wa ifita Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah sampai akhir salam, usahain ngerti artinya biar kita semakin hadir hati kita waktu sholat. Bertahun-tahun jadi orang Islam kagak ngerti-ngerti arti sholat ya, baca-bacaannya enggak banyak, enggak, tinggal baca arti-artinya, oh artinya ini, artinya ini, artinya. Jadi semakin khusyuk kalau tahu artinya. Dan itu yang dianjurkan dalam sholat, tadabbur qiraah wa tadabbur dzikir, meresapi bacaan-bacaan sholat dan dzikir-dzikir yang ada dalam sholat. Fa inna yataqabbalallahu minas sholati biqadril hudur, karena Allah menerima sholat tergantung bagaimana kadar hadirnya hati seseorang dalam sholat. Wa yahrumur riya, dan kita lanjutkan, wa yahrumur riya, dan diharamkan riya dalam sholat, wa ghairiha, dan dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Apa itu riya? Wa huwa al-amalu li ajlin nas. Riya itu beramal karena manusia, beribadah pengen dilihat sama orang, itu namanya riya. Bukan riya Syria tetangga ente, bukan ya. Riya maksudnya itu beramal karena seseorang, pengen dilihat orang, beramal karena pengen dilihat orang. Bahkan kata para ulama, riya ini termasuk musyrik, syirik. Kenapa? Sebab kita beramal bukan karena Allah, melainkan karena orang, menyekutukan Allah. Bukannya nyembah pada Allah, malah niatnya sama orang, sama aja nyekutuin Allah. Makanya sebagian ulama bilang riya itu termasuk musyrik, termasuk suatu perbuatan syirik, karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, soalnya menyekutukan Allah, orang disuruh ibadah karena Allah, dia malah ibadah karena manusia, berarti menyekutukan Allah. Tuh, hati-hati, hati-hati sama riya ya, sama Syria ya, hati-hati. Bukan Syrian ya, riya. Riya itu beramal pengen dilihat sama orang. Nah, tapi kadang-kadang riya juga ini menjadi sebab orang ninggalin ibadah. Setan ini pinter, ngegoda kita bukan cuma pakai perkara-perkara yang buruk, tapi perkara-perkara yang kelihatannya baik, yang kita anggap baik, bisa jadi itu tipu daya setan. Misalkan nih, dengan riya, orang pengen beramal
dia di rumah biasa emang sholat gobliyah ba'diyah misalnya sebelum sholat wajib tuh ya, dia sholat gobliyah ba'diyah. Nah, terus begitu ke masjid banyak orang, ana nggak mau sholat gobliyah ba'diyah. Kenapa? Takut dilihat orang. Ninggalin amal gara-gara orang itu juga riya. Atau kita pengen sedekah nih, udah niat dari rumah sedekah, mau ada orang nggak ada orang pengen sedekah, datang nyari kotak amal. Begitu pengen masukin duit banyak orang, nanti aja takut dibilang riya, akhirnya ninggalin sedekahnya. Amalnya kagak dapet, niatnya ninggalin riya, tapi karena orang juga niatnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tuh hati-hati. Kadang tarkul amal li ajlin nas juga riya, meninggalkan ibadah niatnya gara-gara orang kita ninggalin ibadah itu juga termasuk riya. Banyak orang yang kena tipu daya kayak begini, dia niatnya mah pengen kagak kena riya, ya kan, sampai akhirnya digoda sama setan. Hati-hati ente riya, mendingan jangan sholat, mendingan jangan sedekah, mendingan jangan ibadah, nanti dilihat orang ente riya ente, akhirnya ninggalin ibadahnya. Kalau emang kita niat ibadah mau dilihat orang nggak dilihat orang, begitu pas-pasan kita pengen ibadah ada orang, lanjutin aja. Begitu. Kalau riya mah yang kagak pernah ibadah, tahu-tahu di depan orang ibadah, itu namanya riya. Contoh nih, ntar sholat maghrib nih, ba'diyah di rumah mah kagak ngerjain. Begitu di sini ya kita habis ngaji, semuanya ba'diyah. Ya kan? Kalau niatnya itu ngelihat karena pengen dilihat sama orang, atau kagak enak, ilok anak doang ini yang duduk, berdiri juga sama kayak yang lain, begitu. Kalau niatnya karena orang, riya. Tapi kalau misalkan emang bukan karena orang, dia emang ibadah, udah ibadah aja, mumpung lagi rame-rame nih, jadi semangat, ya udah sholat bareng. Kalau di rumah mah sendirian, soalnya pengen gobliyah ba'diyah malas aja bawaannya. Tapi kalau begitu di masjid banyak orang yang ngerjain, kebawa semangat, nggak apa-apa. Bukan karena dibilang kagak sholat ba'diyah gobliyah lagi gitu. Jangan gara-gara begitunya. Tarkul amal li ajlin nas juga riya. Orang-orang kadang begitu tuh, ninggalin ibadah gara-gara takut riya, akhirnya ibadahnya kagak dikerjain, niat ninggalin riyanya karena orang. Hati, itu setan pinter, kelihatannya mau baik, niat apa? Ninggalin riya biar nggak kena riya, justru malah ninggalin ibadahnya, malah dia ninggalin riyanya itu karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kayak misalkan orang pengen posting di status ya, jangan dipostingin posting ibadah mulu di status, wah, ya kan, Jumat berkah biasanya itu ya, biasanya Jumat berkah, jangan dah di videoin sih, nanti takut riya. Kalau emang niatnya dia itu pengen berbagi, mau disuting mau kagak disuting, dia niat berbagi, lanjutin aja. Justru kalau misalkan itu menjadi motivasi buat orang lain, nambah lagi pahalanya. Begitu. Yang tahu riya kagak riya diri kita sendiri dah. Kita nggak bisa tuh memponis orang, itu riya tuh dia tuh, nggak bisa. Yang tahu riya kagak riya diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kadang-kadang kita pengen beramal nih, misalkan bagi-bagi sedekah. Ada yang moto kagak? Kalau kagak ada yang moto, kagak mau sedekah gitu. Dimasukin ke medsos apa kagak? Kalau kagak masukin medsos, kagak mau berarti itu riya. Kalau emang dia niat ibadah, mau disuting mau kagak disuting ya, mau masuk medsos mau kagak masuk medsos dia tetap beramal. Tahu-tahu ada orang yang nyuting, lanjutin aja, begitu. Hati-hati. Kadang kita ninggalin ibadah, niatnya mah mau ninggalin riya, tapi justru malah ninggalin ibadahnya, terus dia niat buat biar kagak riyanya bukan karena Allah, karena manusia, jadi riya juga. Hati-hati tuh. Sholat jangan sampai kita riya. Kalau misalkan kita ibadah masih ada tuh rasa-rasanya kayaknya riya, jangan ibadahnya yang ditinggalin, riyanya yang ditinggalin. Misalkan di rumah mah kagak pernah tuh kita sholat ba'diyah gobliyah, tapi begitu di masjid Jumatan ya, sebelum Jumat pada berdiri semua ini, kagak enak berdiri. Atau misalkan lagi di sini nih kita nih, hari-hari biasa mah sholat biasa mah, tadi zuhur kagak pakai ba'diyah gobliyah, asar tadi nggak pakai ba'diyah gobliyah, begitu maghrib karena rame-rame kita sholatnya yang lain pada ba'diyah, habis sholat maghrib pada sholat ba'diyah sunnah, ngeliat yang lain sholat juga dah.
Mungkin ada riya dalam hati kita, tapi nggak apa-apa. Buat mendidik kita, jangan ibadahnya yang kita tinggalin, tapi sedikit demi sedikit riyanya yang kita tinggalin. Kita sholat biasanya di rumah kagak pernah ba'diyah qobliyah ya. Begitu di sini sholat mulu, kalau di depan orang mah itu kan ada riyanya. Bagaimana caranya? Tinggalin riyanya, sholatnya kita lanjutin. Yang di rumah kita tambahin ba'diyah qobliyahnya. Begitu, jangan malah ibadahnya yang ditinggalin gara-gara takut riya, jangan. Biarin 1-2 kali mungkin masih ada nih kayaknya rasa-rasanya riya ini kita. 2 kali 3 kali masih riya juga ini, soalnya di rumah nggak pernah. Jangan ibadahnya yang di masjid yang ditinggalin, justru ditambahin ibadah yang di rumahnya. Ini nggak ada orang yang ngeliat nih, tambahin dah ibadah yang di masjid, lanjutin. Nanti lama kelamaan mau di masjid kek, mau di rumah kek, mau di mana kek, kita tetap ngamalin ibadah. Yang pertama emang kita sedekah tuh pengen dilihat mulu. Yang pertama emang kita baca Quran misalnya pengen taruh status mulu, hadir majlis pengen taruh status mulu nih, biar ketahuan kita hadir majlis mulu begitu. Mungkin oh iya nih riya kayaknya ini, jangan majlisnya kagak dihadirin habis itu gara-gara takut riya. Jangan, hadirin majlis nggak apa-apa, sekali 2 kali masih riya, 3 kali masih riya. Pokoknya kalau ke majlis atau pengen ibadah kagak naruh status teh, kagak mau ibadah. Pengen ke majlis, wah kuota kagak ada ini, udah nggak usah ke majlis, ntar nggak bisa masang status lagi, begitu ya kan? Berarti niatnya kan masang status ya, niatnya masang status gitu. Nggak apa-apa, ibadah dulu walaupun ada riya di situ, ibadah dulu walaupun masih belum ikhlas di situ. Terusin ibadahnya, kagak ikhlasnya, riyanya sedikit demi sedikit diilangin, bukan malah ibadahnya yang diilangin. Kita nih misalkan sedekah, pengennya mah diposting mulu, alhamdulillah hari ini sedekah gitu ya, Jumat berkah misalkan, dia postingin tuh makanan-makanan, nasinya udah siap nih buat bagi-bagi hari ini begitu. Kalau nggak ada kuota dia nggak bakal sedekah, ya kagak ada kuota lagi, ntar nggak masuk medsos, udah dah mendingan nggak sedekah. Itu kan riya tandanya ya. Amalin aja nggak apa-apa, sekali 2 kali emang berat riya, udah 2 kali masih riya, 3 kali mau ada kuota kek, mau nggak ada kuota kek, mau diposting kek, nggak diposting kek, tetap sedekah nanti ujung-ujungnya. Kalau dilanjutin terus ibadahnya, jangan malah ditinggalin gara-gara takut riya. Hati-hati, sebab setan itu kadang-kadang ngegoda kita bukan cuma dari perkara-perkara yang haram, bukan dari perkara-perkara buruk, perkara-perkara baik juga kadang setan ngegoda kita. Contoh, kalau kita udah nggak bisa digoda pakai perkara yang haram misalnya, perkara yang dosa, setan bakal ngegoda kita pakai perkara-perkara yang dianggap ibadah. Contoh, yang sunnah-sunnah, rajin kita ngelakuin sunnah ya, hadir ngaji di sono, hadir ngaji di sini, hadir ngaji di sono, hadir ngaji di sini, sampai malam kadang pengajiannya, subuhnya lewat ya kan, iya subuhnya lewat begitu. Sedekah sini, sedekah sono, sedekah sini, sedekah sono, zakatnya kagak dijalanin. Zakat harta, zakat hewan ternak, zakat pertanian, zakat fitrahnya kagak dijalanin, tapi sering sedekah gitu. Dari perkara-perkara yang sunnah tuh kadang-kadang suka digoda kita, udah jalanin sunnah, udah ente mau udah banyak ngamalin sunnah ini, nggak apa-apa ente udah rajin ngaji ini, subuh kesiangan juga kan karena ente semalam ngaji gitu, tahajud sampai beratus-ratus rakaat, subuhnya kesiangan, nggak apa-apa tadi kan malam ente udah tahajud banyak. Nah begitu kadang-kadang setan ngegodanya. Dari kalau kita nggak kena dari perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang buruk, yang dosa, setan bakal ngegoda kita dari perkara-perkara yang kelihatannya baik. Kelihatannya baik tuh, ninggalin riya, ninggalin amal. Kenapa? Takut riya. Akhirnya amalnya kagak dikerjain, riyanya juga dia tinggalin gara-gara bukan karena Allah tapi karena manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Nah perlu dijaga tuh, jangan sampai kita melakukan perbuatan riya dalam sholat dan dalam ibadah-ibadah yang lain. Kemudian kita lanjutkan, wayabtilu as-shalah, dan hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Ini harus tahu nih, wajib tahu nih kita nih semuanya, soalnya kita udah mukallaf, wajib tahu hal-hal yang membatalkan sholat.
Kalau kita nggak tahu, kita berdosa. Wa yubtilu shalah, dan hal-hal yang membatalkan salat. Al-kalamu amdan walau biharfain, berbicara dengan sengaja dalam salat walaupun 2 huruf. Wa nasiyan in kathura, dan berbicara banyak kalau lupa. Jadi kita dalam salat, hal-hal yang bisa membatalkan salat yaitu berbicara. Nah, berbicara ada kalanya sengaja, ada kalanya nggak sengaja, lupa atau keceplosan, ya kan? Ada yang sengaja, ada yang nggak sengaja. Kalau sengaja maksimal 2 huruf batal. Jadi kalau ada 2 huruf batal. Iya, ada 3 huruf ya. Iya. Sholat bismillahirrahmanirrahim. Itu tuh mau ini nggak, mau ini nggak? Iya, iya. 2 huruf batal karena sengaja. Kalau misalkan nggak sengaja, itu batasannya banyak, kalimatnya banyak. Berapa batasan kalimat banyak? Itu dianggap banyak kalau dianggap banyak sama orang-orang. Tapi ulama ada yang bilang 4 kalimat, ada yang bilang 6 kalimat. Kita ambil 4 kalimat lah. Atau orang-orang anggapnya banyak, misalnya lagi sholat Allahu Akbar. Kalau sengaja kan 2 huruf aja langsung batal. Kalau sengaja, kalau nggak sengaja nih, misalkan lagi sholat Allahu Akbar, baru sholat atau Assalamualaikum paket, ya tunggu bentar. Nggak sengaja misalnya, keceplosan, ya tunggu bentar, batal karena udah banyak itu kalimatnya, banyak. Kalau jangan Allahu Akbar, atau kaget, ayam gitu ya. Nah itu kalau banyak batal, gitu. Kalau nggak sengaja, kalau sengaja 2 huruf doang juga batal. Mau ini nggak batal. 2 huruf doang kalau sengaja. Kalau nggak sengaja, hitungannya sekiranya itu kalimat banyak. Kalau orang-orang udah nganggap segitu banyak tuh, ya paling 3 kalimat dah ya. 3 kalimat. Iya tunggu sebentar, itu udah banyak tuh. Allahu Akbar. Paket, iya tunggu sebentar, ceplosan. Nah kalau nggak sengaja, itu batasannya sekiranya kalimat itu banyak. Ambil dah 3 kalimat. Tapi sebetulnya ulama ada yang bilang 4 kalimat, ada yang bilang 6 kalimat. Tapi kita ambil hati-hati aja, 3 kalimat udah ngebatalin. Kalau nggak sengaja. Nah, terus kadang-kadang ketawa tuh ya, suka kan ya. Ada temen-temen kurang ajar biasanya. Kita lagi sholat, ada aja pengen ngelucu depan kita. Kita lagi sholat, biasanya kagak lucu dia. Begitu kita sholat, tumben-tumbenan lucu dia, pas lucu. Pengennya ketawa baik, aduh, temen kita. Ini padahal biasanya kagak lucu orangnya, tapi begitu sholat bawaannya ngelihat mukanya lucu aja. Bagaimana kalau ketawa? Kalau di kitab Baijuri itu kohkoha itu bisa membatalkan sholat. Tapi kalau cuma sekedar senyum, nggak sampai ngeluarin suara, gitu biasanya ya, nahan ketawa, itu nggak batal. Tapi kalau sampai ngeluarin suara, itu batal. Sampai ngebuka mulut ngeluarin suara itu batal. Kalau cuma tawa, cuman nggak sampai kebuka mulutnya, itu nggak membatalin. Nah begitu. Jadi yang pertama yang membatalkan sholat, berbicara. Kalau sengaja 2 huruf langsung batal. Kalau nggak sengaja sekiranya banyak, ambil dah 3 kalimat. Wa yubtiluha, dan yang membatalkan juga al-amal katsir katsalasa khotowatin. Dan yang membatalkan juga yaitu bergerak dengan gerakan yang banyak, 3 kali gerakan berturut-turut. 3 kali gerakan berturut-turut. Contohnya di sini katsalati khotowatin, seperti bergerak dengan melangkah 3 langkah. Melangkah 3 langkah itu batal sholatnya. Kalau 1 langkah doang nggak batal, 2 langkah doang nggak batal. Makanya kalau sholat nih, kalau sholat biasanya kan kalau lagi berjamaah ya depan kita kosong misalnya nih. Ente contohin, jangan dah. Soalnya gerakannya takut salah. Gini nih, misalkan di depan kita ada yang kosong, itu kan yang wajib yang maju kan harusnya yang belakang. Jadi misalkan kita sholat nih, seringan sholat Jumat biasanya itu, lagi sholat
soft yang depan kita kosong, itu kita harus maju tuh buat menyempurnakan soft depan kita. Nah kadang-kadang orang majunya suka salah, 1, 2, 3, 4 tuh batal. Ya, bagaimana caranya? Bagaimana sekiranya nggak nyampe 3 kali ngelangkah, 1, 2 langkah doang tuh, nggak ngebatalin, begitu. 3 kali berturut-turut, atau misalkan kita ngegaruk tuh 2, 3 batal. Kalau berturut-turut, kalau nggak berturut-turut gimana? Misalkan 1, ntar lagi 2, pas ruku gini 3, batal apa enggak? Nggak batal kalau nggak berturut-turut. Batasan berturut-turut gimana? Dari satu gerakan ke gerakan yang lain sekiranya subhanallah, 1 subhanallah, dihitung berarti 1 lagi subhanallah, 1 lagi gitu. Makanya kalau ngegaruk ada anggota tubuh yang gerak walaupun berkali-kali nggak batal. Mata nih, kedipan mata, bibir nggak batal, jari nggak batal. Terus kalau yang kupingnya bisa bergerak, kan ada orangnya, ada orang bisa kupingnya bergerak tuh, kuping bergerak, ada kuping bergerak. Atau terus apalagi ya, kelamin, mohon maaf, kelamin misalnya ya, lagi bangun tidur biasanya ya, lagi bangun tidur, itu nggak ngebatalin tuh, itu nggak ngebatalin sholat. Jari, telinga, mata, bibir tuh, itu nggak ngebatalin sholat. Makanya kalau misalkan kita lagi sholat terus gatel itu jangan tangan yang bergerak. Kalau gini 1, 2, 3 batal. Kalau misalkan gatel, ini jari aja yang gerak. Misalkan di sini gatelnya, kita tempelin gini, jarinya aja yang gerak. Soalnya jari kalau berkali-kali nggak batal, kalau jari nggak batal. Nah yang sering itu pas lagi habis ruku, pas iktidal tuh, 2, 3, 4, 5, berapa banyak itu gerakannya. Bergerak 3 kali berturut-turut bukan gerakan sholat, itu membatalkan sholat. Hati-hati tuh, hati-hati. Bergerak banyak. Wal akal, makan. Orang jarang kalau lagi sholat sambil makan gini, jarang. Maksudnya yang sering biasanya ada sisa-sisa makanan ya, yang nyelap-nyelap. Jangan dimakan tuh. Kalau sengaja walaupun sedikit batal. Nyelap, aduh habis makan rendang lagi enak, sayang dibuang, ditelan lagi, itu batal tuh, hati-hati. Makanya kalau misalkan ada yang nyelap gimana, misalkan ada nih digigit, nyelap terus keluar, kalau bisa lepehin, kalau nggak bisa ambil pakai tangan gitu, kalau nggak bisa udah simpen aja dulu, jangan sampai ketelan. Iya, jangan sampai ketelan. Kalau ketelan batal, kalau bisa dibuang, atau kita pegang di tangan terus jatuhin gitu, lempar ke orang. Makan membatalkan puasa, wasyurub, minum juga membatalkan puasa. Sholat, puasa aja. Wal inkisyafil aurah, dan terbukanya aurat. Lagi sholat kebuka aurat, itu batal puasa. Kalau misalkan nggak sengaja kena angin gitu, itu wajib ditutup dengan segera. Lagi sholat angin kenceng, kebuka misalkan sarung kita sampai ke dengkul kelihatan, langsung ditutup, itu nggak ngebatalin kalau nggak sengaja. Kalau sengaja kita garuk sampai kebuka, batal. Kalau nggak sengaja. Yang sering apa? Pakai celana kalau lagi sholat tuh. Sering banget kita ngeliat lagi khusyuk kita sholat, kita udah bangun, depan kita pakai celana kedodoran, ya kan? Sampai kelihatan celengan ya. Itu yang sering tuh. Itu harus tutup. Makanya hati-hati kalau sholat itu jangan sampai kebuka aurat. Jadi kalau kebuka aurat itu kalau dari bawah nih, badan kita dari bawah kayak sarung gitu. Kalau dari bawah kelihatan itu nggak membatalkan. Tapi kalau yang kelihatannya dari atas atau dari depan, dari belakang, misalkan baju, ya kelihatan di sini yang pusar ya, bolong, batal. Atau misalkan dari atas dia pakai celana di bawah pusar, ya bajunya ininya misalkan gede banget, kalau kita intip dari atas kelihatan, batal. Makanya kalau pakai celana, kalau pakai sarung di atas pusar bagusnya, di atas pusar,
Jadi mau ini kebuka kayak baju apa ketutupan aurat kita. Kalau kebuka langsung buru-buru tutup, enggak batal kalau buru-buru ditutup. Wa wuqu'un najasah, terkena najis illam tulqa halan min ghairi hamlin. Kena najis misalkan lagi sholat ada najis apa teh cicak misalnya, ada teh cicak nempel. Ini kan kita sholat kena najis itu batal, kecuali kalau najisnya itu langsung dibuang tanpa najis itu kita bawa. Maksudnya apa? Kalau ngebuangnya kita begini nih, ini ngebawa najis namanya, langsung sentil. Tapi kalau masih ada juga najis udah batal. Kalau najis terkena najis itu juga membatalkan sholat. Wa yubtiluha sabqul imam biruknain fi'lain, dan yang membatalkan sholat juga mendahului imam dua gerakan rukun sholat. Kita sholat, imam belum ruku, kita main ruku, habis itu i'tidal, ngeduluin imam dua gerakan batal. Yang sering sujud biasanya, kalau sering ngeduluin tuh sujud, main berdiri aja, duduk, ya kan, habis itu dia sujud lagi, dua gerakan ngeduluin imam batal. Kalau cuma satu gimana? Haram hukumnya tapi nggak batal. Sering tuh kalau satu gerakan imam baru Allah dari sujud, kita udah naik ke atas berdiri, imam masih belum berdiri, itu ngeduluin satu gerakan, haram hukumnya tapi nggak batal. Kalau bebarengan sama imam gimana? Bareng, makruh hukumnya. Ngapain lagi juga kita kalau ngeduluin imam? Tetap selesainya menungguin salam si imam, nggak bisa kita duluan gitu selesai sebelum imam selesai, nggak bisa. Makanya jangan ngeduluin. Kadang-kadang kita ngeduluin, tetap ujung-ujungnya kita nungguin salam si imam, nggak bakal bisa kita selesai duluan sebelum si imam selesai. Malah kalau ngeduluin salamnya si imam batal sholat kita. Jadi ngeduluin dua gerakan sholat imam batal sholatnya. Wa kadza takhallufu bihima bighairi udhrin, dan yang membatalkan sholat juga ketinggalan dua gerakan si imam tanpa udur. Ketinggalan nih, si imam udah ruku i'tidal ya, tanpa ada udur, itu berarti udah ketinggalan dua gerakan, ruku sama i'tidal, batal sholat kita kalau tanpa udur. Kalau misalkan udur gimana maksudnya? Kita baca fatihahnya lambat nih, atau ada orang tua bismillahirrahmanirrahim, imamnya cepet banget tuh, bismillahirrahmanirrahim, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah kalau misalkan gara-gara udzur itu boleh ketinggalan dua rukun yang panjang. I'tidal sama duduk di antara dua sujud itu bukan rukun panjang. Kalau kita belajar di kitab yang lebih besar lagi, ada rukun yang panjang, ada rukun yang pendek, ada rukun tawilah, ada rukun qasirah. Gampangnya udah i'tidal sama duduk di antara dua sujud itu nggak dihitung. Berarti kalau misalkan kita sholat karena udzur kita nungguin si imam nih, habis waladhdallin kita baru bacakan nih Fatihah ya, amin, kita baru baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, tahu-tahu si imam baca cepet banget, bismillahirrahmanirrahim, Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu akbar, kita udzur nih belum selesai baca Fatihah, selesain dulu baca Fatihahnya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Imam ruku satu, i'tidal nggak dihitung karena kan udzur. Kalau udzur yang dihitungnya cuman rukun yang panjang doang, i'tidal sama duduk di antara dua sujud nggak dihitung gerakan. Berarti satu ruku, i'tidal nggak dihitung. Sujud dua, ya kan? Sampai dia berdiri dari sujud, nah itu baru batalin sholat kita. Kalau begitu gimana? Kita lambat, belum baca Fatihah, belum selesai, imam udah sujud, belum selesai Fatihah kita, udah ikut ruku, i'tidal langsung sujud. Habis itu selesai imam salam, naik lagi. Soalnya tadi Fatihah kita nggak baca, nambah satu rakaat, ada satu rakaat kita yang nggak sempurna tadi, gitu. Begitu. Ketinggalan sama imam dua rukun yang panjang, itu bisa membatalkan sholat. Wala tasihu sholat khalfa kafirin wa muratin wa nukhunta, dan nggak sah sholat di belakang orang yang kafir atau perempuan atau bencong. Kita sholat di belakang perempuan aja jadi imam, nggak sah. Atau misalkan ada bencong, bukan bencong pinggir jalan ya, itu mah laki sejati itu,
Buktinya kalau lagi ada razia larinya kencang-kencang banget kayak maling ya. Betisnya juga gede-gede banget itu orang. Begitu. Itu bukan bencong-bencong yang begitu. Yang bencong dimaksud dalam ilmu fikih kayak gini, kalau ketemu bencong kalimat bencong dalam ilmu fikih, bencong yang benar-benar bencong, ada orang yang lahir ada dua kelamin, ada itu orang-orang yang kayak begitu. Nah, bencong yang kayak gitu nggak boleh kita jadiin imam, terus kita laki sebagai makmumnya nggak boleh. Dan atau perempuan jadi imamnya, kita jadi makmumnya nggak boleh. Nah, itulah hal-hal yang membatalkan sholat kita. Mudah-mudahan bisa difahami, bisa dimengerti, dan bisa bermanfaat untuk kita semua agar sholat kita semakin sempurna, sehingga besar harapan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Karena waktu selesai, jadi pertanyaan nanti aja sekalian sambil makan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima perkumpulan kita dan menjadi sebab terkabulnya segala hajat-hajat kita, baik hajat urusan dunia hingga akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan dari penyampaian. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.